tugasnya pelapor untuk menunjukkan ini buktinya. Ya, jadi seseorang jadi tersangka, ya 166 itu apa dalam terdakwa itu 166, seorang terdakwa tidak penyidik dan pengadilan hakim tidak boleh memberikan pertanyaan menggiring. Ya, ini yang harus dipahami. KUHP 166, coba lihat. Ya, 166 menerangkan bahwa pertanyaan yang bersifat menjara tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi. Ini di pengadilan. Ya. Jadi nggak boleh ada pertanyaan yang menggiring. Sedangkan pasal 66, ya, kepada teman-teman, tersangka atau terdakwa tidak dibebankan kewajiban pembuktian. Karena tugasnya hakim mencari bukti pada orang lain, bukan pada terdakwa. Tugasnya polisi mencari bukti di tempat lain, bukan tugasnya tersangka terperiksa. Nah, ini kadang-kadang kita selalu bicara kewenangan, ya. Seperti baru-baru ini, mohon maaf ya, saya klarifikasi supaya tidak menjadi bias. Baru-baru ini kami sedikit ada ada gesekan di Polres di Jawa Timur. Seolah-olah kami ini pengacara ini arogan. Mohon diingat ya, ini yang kami bela ini tempatnya keributan itu bukan di mana, di dalam kantor polisi. Polisi itu punya hukum, dia bisa memutarbalikkan semuanya, ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Mana? Dia punya borgol, dia punya senjata, dia bisa tembakan kepada orang yang dianggap bahwa ini mengancam keselamatan. Jadi hati-hati Pak. Kami pada waktu itu ada di kepolisian. Polisi itu punya wewenang, tahu saya. Wewenangnya untuk memeriksa. Wewenangnya untuk melakukan upaya paksa. Tetapi sebagaimana diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2009, itu ada batasan. Coba Bapak-bapak belajar dari coba Bapak ikuti saya punya omongan. Pertama, pada hari Kamis siang, ini tolong diingat ya, klien kami sudah menghadiri panggilan untuk dilakukan BAP selaku atau sebagai tersangka. Sudah datang secara patut, udah di BAP. Bapak tahu, ketentuan BAP terhadap perempuan itu ada, bukan sembarangan. Lalu di BAP dari jam 1 siang sampai jam 2 subuh. Artinya itu 13 jam. Coba bapak-bapak itu, kalau keluarganya diperiksa begitu, ini perempuan ada anaknya yang masih kecil. Mana rasa kemanusiaannya? Ya, ini saya tunjukkan kepada saudara-saudara. Jadi ini ada Perkap nomor 8 tahun 2009. Polisi nggak boleh semena-mena Pak. Dia punya kewenangan, tapi dia ada batasan. Selalu mereka gunakan kewenangan, ya, dalam melaksanakan tindak pemeriksaan terhadap perempuan. Petugas wajib, ya, mempertimbangkan A, B, C, D. D, penerapan prosedur khusus untuk perlindungan bagi perempuan. Nah, ini dipakai apa enggak? Coba Bapak bayangkan, diperiksa sampai jam 2. Lalu setelah itu sudah selesai Pak, BAP, ditanda tangan. BAP sudah ditanda tangan oleh terperiksa atau tersangka. Ya, karena ini kan sudah capek Pak, hak asasi manusia di mana letaknya ini? Ya, itu juga bukan orang jauh, orang di sekitar wilayah kepolisian setempat. Ya, ujuk-ujuk sudah ditanda tangan, disuruh nginep. Pak, kewajiban polisi yang 24 jam itu kita juga tahu. Tapi bukan kepada orang yang sudah memberikan keterangan yang patut. Lalu kita tanya, apa maksudnya dia suruh nginep? Dia suruh nginep perintah Kasat. Maaf Pak, Kasat itu adalah polisi.
Polisi kan berarti pegawai, staf juga. Hanya diberi jabatan. Kita ini undang-undang. Ya tentu saja kami sebagai pendamping daripada klien dari Kantor Proteksi Perlindungan Hukum Mahkamah Kebenaran yang mengerti aturan, keberatan akan hal itu. Terlebih-lebih kalau kita bicara masalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Ini polisi itu ingin menggunakan kesewenang-wenangan, suruh orang nginap tanpa ada. Saya tanya, ada enggak surat penahanan? Tidak ada. Loh, kenapa kamu harus suruh nginap? Orang ini udah capek, harusnya dia dikasih istirahat dulu. Oh, enggak mau. Perintah kasat. Pak, ini kasat bukan Tuhan. Kasat itu manusia biasa yang sebentar lagi jadi manusia juga, yang sebentar juga jadi masyarakat. Tolong diingat, Pak, kepolisian itu adalah milik rakyat. Digaji pakai uang rakyat. Harusnya kepolisian itu dalam menegakkan hukum terhadap masyarakat. Ingat, Anda digaji oleh masyarakat. Jangan kejam kepada masyarakat. Saya pikir pesan daripada Pak Kapolri itu sudah jelas kok. Humanis. Ya. Ini pesannya Pak Kapolda Metro Jaya. Dia tidak suka kalau ada polisi yang arogan, gagah-gagahan, bawa senjata segala macam, laras panjang. Orang punya harkat martabat. Nah ini. Pak, sekarang sudah eranya terbuka, Anda tidak bisa lagi mengekang masyarakat untuk tidak bersuara. Saya prihatin. Kemudian itu dipaksa, kami terpaksa yang keberatan dong. Kita ini penegak hukum, tolong diingat bapak-bapak kepolisian dan siapa saja. Advokat itu dibutuhkan. Siapa yang butuhkan? Polisi, jaksa, TNI, bahkan yang berpangkat jenderal, hakim. Kalau mereka kena kasus, Pak, siapa yang bela? Pengacara kan? Kalau mereka ada urusan perdata, siapa yang bantu? Pengacara kan? Berapa banyak hakim itu yang punya masalah perdata? Dia selalu minta tolong sama pengacara juga. Jadi tolong jangan terlalu kejam sama pengacara. Pengacara ini bekerja atas surat kuasa. Yang bayar siapa? Bukan rakyat. Yang bayar pemberi kuasa. Saya sebagai penerima kuasa wajib membela, ya, melindungi harkat martabat klien saya. Nggak boleh begitu. Jadi seolah-olah saya ini musuhnya. Maaf, saya bukan musuh polisi. Saya musuh daripada siapa saja yang melakukan penerapan hukum yang berlebihan. Anda bisa lihat di pengadilan saya keluar, Pak. Hakim saya tantang. Kalau sudah nggak benar, karena kenapa? Memang terus saja aparat hukum kita ini ngawur. Baru mereka itu, apa kalau sudah jadi viral, seperti yang sering kita lihat, Pak Presiden harus turun tangan kalau sudah viral. Ya, itu penegak hukum dari KPK, sampai bikin ribut, sampai bikin apa, itu, ya, akhirnya apa? Kapolri mengambil langkah. Jadi sekali lagi saya mohon dengan sangat, bapak-bapak dari instansi manapun, dari kejaksaan, juga jangan terlalu arogan. Ya, saya hargai dan saya hormati kepada siapa saja yang melakukan jabatan dengan cara yang benar. Ini klien kami bukan buron, bukan teroris. Dan dia bukan melarikan dari tahanan. Kecuali kalau dia melarikan diri dari tahanan, ya, itu bisa. Yang mengherankan ini penyidik atau aparat hukum, ya, sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, tidak menghargai sama sekali profesi advokat. Padahal kalau mereka ada apa-apa loh, kena sangkut narkoba, apa segala macam, dibantu juga sama advokat. Advokat itu sebenarnya kedudukannya sangat tinggi dalam penegakan hukum. Bukan penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia. Advokat perannya banyak. Dan ingat, advokat tidak digaji oleh negara, Pak. Jadi bekerja atas biaya dari klien. Ya pantas kalau dia jadi melindungi kliennya sampai mati-matian. Nah, teman-teman pengacara yang nggak suka dengan saya, mungkin mereka punya perilaku terganggu. Karena mereka suka kong-kali-kong. Saya tidak termasuk pengacara yang suka kong-kali-kong dengan aparat hukum yang menyelewengkan jabatan. Saya sudah bertekad, Pak, jangankan bilang hukuman penjara, nyawa pun saya pertaruhkan.
Saya sudah komit. Makanya Anda bisa lihat saya punya YouTube. Saya tidak akan pernah menyerah kalau saya merasa saya tidak melakukan kesalahan. Makanya saya pelihara supaya tidak bersalah.